Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan nomor PP 2011073005. Saya berasal dari kelas 2A dengan program studi D4 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro dari Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester, yaitu dengan matkul Sistem Komunikasi. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama adalah jelaskan prinsip kerja dari mikrofon dan speaker. Jadi di sini mikrofon dan speaker itu sendiri memiliki terdiri dari tiga bagian, yaitu ada diafragma, ada lilitan, dan ada magnet. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai cara kerja dari mikrofon. Cara kerjanya adalah apabila kita berbicara di depan mikrofon, maka gelombang suara yang kita hasilkan itu akan diteruskan kepada diafragma. Getaran dari sinyal suara tersebut akan membuat lilitan yang ada di belakang diafragma tersebut bergerak maju dan mundur. Dan akibat dari gerakan tersebut akan menghasilkan energi listrik, di mana nanti di energi listrik tersebut akan menghasilkan amplitudo. Amplitudo itu sendiri menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan pada energi listrik tersebut juga menghasilkan amplitudo yang yaitu menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Dimana di sini saat kita berbicara di depan mikrofon, maka getaran suara kita akan diteruskan kepada diafragma. Dari diafragma itu, maka getaran itu akan membuat lilitan yang berada di belakang diafragma bergetar. Akibat getaran itu akan menghasilkan energi listrik, di mana di energi listrik itu akan menghasilkan amplitudo dan frekuensi. Amplitudo itu sendiri adalah menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan frekuensi itu besar atau kecilnya suara manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari speaker. Cara kerja dari speaker itu kebalikan dari mikrofon, di mana apabila sebuah speaker diberi arus listrik atau dicolokkan, maka energi listrik akan menghasilkan medan listrik, dan akan terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak itu sendiri dengan medan magnet. Akibat dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut akan memaksa lilitan bergerak, dan hal ini juga menggetarkan membran atau diafragma yang berbentuk kerucut di dalam speaker, dan akan menggerakkan lagi udara yang ada di depan speaker, maka dihasilkanlah sebuah bunyi. Dimana di sini jika diberi arus listrik akan menghasilkan medan magnet, di mana medan magnet itu akan menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Akibat dari gerakan tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut memaksa lilitan untuk bergerak, dan gerakan itu akan membuat diafragma yang berbentuk kerucut di depan speaker akan menggerakkan lagi udara di depan speaker. Dihasilkannya bunyi suara manusia. Baiklah, soal yang kedua adalah jelaskan karakteristik dari suara manusia. Jadi yang pertama itu, suara manusia itu rentangnya itu antara 300 dan 3000 Hz, dan itu termasuk dalam low frekuensi atau frekuensi rendah. Pada domain waktu mempunyai amplitudo yang amplitudo dan frekuensi yang tidak konstan atau berubah-ubah. Dan saya juga akan menunjukkan bagaimana pada domain waktu itu domain waktu tersebut mempunyai amplitudo dan frekuensi yang tidak konstan atau berubah-ubah. Di sini saya telah menyajikan sebuah gambar, yaitu gambar sinyal suara yang telah dicobakan pada MATLAB. Nampak di sini pada domain waktu, ini domain waktu dan ini domain frekuensi, di mana pada domain waktu amplitudo dan frekuensinya berubah-ubah, di mana di sini tampak adalah naik dan turunnya dari sinyal tersebut, karena frekuensi itu tergantung kepada tekanan yang diberikan. Pada domain frekuensi sendiri adalah dari
300 hingga 8.000, dan untuk kanal telepon sendiri dibatasi dari 300 hingga 340, karena suara manusia itu kan tadi kan ranknya atau ranknya atau yang paling dominan itu kan antara 300 hingga 3000. Soal selanjutnya adalah menjelaskan pengertian dari modulasi, jenis-jenis modulasi analog, dan kenapa diperlukannya modulasi. Jadi modulasi adalah menumpangkan sinyal yang frekuensi rendah kepada yang frekuensi tinggi dengan merubah salah satu parameternya, baik itu berupa amplitudo, fasanya, ataupun bisa frekuensinya. Jadi jenis-jenis dari modulasi analog itu ada 3, yaitu yang pertama ada amplitude modulation atau AM modulation, yaitu dengan merubah amplitudo dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang kedua ada frekuensi modulation atau yang disingkat dengan FM, yaitu dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang ketiga ada fasa modulation atau disingkat dengan PM, yaitu dengan merubah fasa dari sinyal pembawa sesuai dengan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Selanjutnya adalah kenapa diperlukannya modulasi. Jadi di sini kan di soal yang selanjutnya itu kan karakteristik dari sinyal suara tersebut kan suara manusia itu kan mempunyai ranknya itu kan di antara 300 sampai 3000 Hz. Jadi kan itu termasuk kayak frekuensi rendah. Jadi untuk mengirimkan sinyal suara tersebut pasti itu membutuhkan antena yang sangat panjang, karena membutuhkan antena yang sangat panjang. Jadi jika semakin besar nilai frekuensi yang kita dapatkan, maka semakin pendek juga antena yang dibutuhkan. Jadi di sini sangat diperlukan teknik dari modulasi tersebut untuk bisa mengirimkan sinyal suara manusia yang frekuensinya rendah tadi dan ditumpangkan kepada frekuensi yang lebih tinggi. Ini adalah gambar dari modulasi di mana yang awalnya adalah sinyal suara dan yang ini adalah sinyal karir, karena sinyal karir itu mempunyai frekuensi yang sama, amplitudo yang sama, dan setelah dimodulasi akan berbentuk seperti ini. Dan ini juga termasuk dalam modulasi amplitudo atau jenis-jenis dari modulasi. Dan yang selanjutnya ini adalah contoh dari modulasi frekuensi atau yang disebut juga dengan FM modulation tadi ya. Di sini juga carrier-nya sama, yaitu konstan ya. Dan untuk sinyal dan ini adalah sinyal informasinya, dan setelah dimodulasi bentuk dari modulasi frekuensi adalah sebagai berikut. Soal selanjutnya adalah turunkan persamaan dari modulasi AM. Baiklah, di sini saya telah menuliskan turunan dari persamaan modulasi AM. Yang pertama adalah rumus dari sinyal informasi, yaitu didapatkan XMT AM max sin 2pi FMT. Untuk sinyal karir sendiri dengan rumus XCT AC max sin 2pi FCT. Dan didapatkan kedua persamaan tersebut dengan rumus XCT sama dengan AC max ditambah XMT sin 2pi FCT. Selanjutnya adalah kita akan mensubstitusikan persamaan 1 dan 3 dengan mendapatkan rumus AC max ditambah AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Selanjutnya kita akan mengalihkan persamaan keempat ini dengan AC max per AC max dengan didapatkan rumusnya AC max per AC max dikali AC max ditambah AC max per AC max dikali AM max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Selanjutnya adalah kita akan mengalihkan AC max per AC max ke dalam bagian amplitudo itu sendiri, ke bagian amplitudo, dan didapatkan rumus AC max per AC max dikali AC max
ditambah AM max per AC max dikali AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Jadi didapatkan rumus AC max per AC max dikali AC max dan nilai AM max per AC max ini dirubah menjadi modulasi M atau modulasi AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Kita akan merubah nilai dari AC max per AC max ini dengan bernilai 1, maka didapatkan rumus 1 AC max ditambah M AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Maka kita akan mengeluarkan nilai dari AC max itu sendiri dan didapatkan rumus AC max XC AM T AC max dalam kurung 1 ditambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Selanjutnya adalah mengganti nilai dari 1 ini menjadi sin 2pi FCT. Selanjutnya adalah jika mengingatkan bahwa sin A ditambah sin B itu sin A dan sin B tersebut mempunyai sifat 1/2 cos A dikurang B dikurang setengah cos A ditambah cos B, dan didapatkan rumus XC AMT AC max sin 2pi FCT per M/2, karena di sini M dan sifat dari sin A dan sin B, maka modulasinya dibagi dengan 2 dikali dengan cos 2pi FC dikurang FM dikali T dikurang M/2 2pi FC ditambah FM FC ditambah FM dikali T. Maka akhir dari rumus tersebut adalah AC max sin 2pi FCT ditambah M AC max per 2 cos 2pi FC dikurang FM FC dikurang FM dikali T dan dikurang dengan M AC max per 2 cos 2pi FC ditambah FM dikali T. Selanjutnya adalah jelaskan pengertian dari indeks modulasi spektrum dan juga bandwidth sinyal termodulasi AM. Yang pertama saya akan menjelaskan apa spektrum. Yang pertama saya akan menjelaskan indeks modulasi. Jadi indeks modulasi itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa atau sinyal carrier. Jadi biasanya indeks modulasi ini nilainya rentangnya besar dari 0 dan kecil sama 1. Dan jika melebihi 1 disebut dengan overmodulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan spektrum. Spektrum itu sendiri adalah gambar yang menunjukkan domain frekuensi pada suatu sinyal AM. Jadi spektrum itu sendiri adalah gambar dari domain frekuensi. Selanjutnya adalah pengertian dari bandwidth atau disebut juga dengan lebar suatu pita. Jadi bandwidth itu sendiri didapatkan dari frekuensi yang rendah atau disebut juga dengan bahasanya adalah upper side frekuensi dikurangi dengan frekuensi yang tinggi atau disebut juga dengan lower side frekuensi. Jadi untuk rumus dari bandwidth sendiri yaitu 2 dikali FM. Ini adalah bentuk dari indeks modulasi yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada video yang sebelumnya, bahwa indeks modulasi itu adalah seberapa besar amplitudo sinyal informasi itu mempengaruhi sinyal sinyal pembawa atau carrier. Di sini M-nya 0,5 dan ini M-nya 1 dan ini adalah 1,5, dan yang 1,5 ini disebut dengan peristiwa dari overmodulation. Selanjutnya ini adalah bentuk dari spektrum amplitudo.
di mana spektrum itu adalah menunjukkan nilai frekuensi atau gambar yang menunjukkan sinyal domain pada frekuensi, dan ini adalah bentuknya. Dan juga untuk band sendiri gambarnya adalah seperti ini. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya itu yang ini disebut juga dengan spektrum, dan di dalam spektrum itu ada bandwidth. Soal selanjutnya adalah jelaskan mengenai rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Jadi modulator AM sendiri mempunyai dua input, yaitu ada input sinyal informasi dan sinyal pembawa, dan satu buah output yaitu sinyal termodulasi. Mungkin prinsip kerjanya akan saya jelaskan melalui gambar. Modulator AM sendiri kebalikan dari modulator AM. Jadi demodulator AM ini kan udah dapat sinyal termodulasinya. Jadi demodulator AM ini gimana caranya kita bisa mendapatkan sinyal informasi dari sinyal yang telah termodulasi. Ini adalah rangkaian dari demodulator AM, di mana di video sebelumnya itu kan untuk modulator AM sendiri mempunyai dua input, yaitu ada sinyal informasi dan sinyal pembawa atau carrier, dan satu output yaitu sinyal termodulasi. Untuk sinyal informasi sendiri dibangkitkan oleh mikrofon, dan untuk sinyal pembawa dikuatkan oleh penguat modulasi. Di sini sinyal output dan sinyal input itu mempunyai frekuensi yang sudah sama, tetapi amplitudenya sudah dikuatkan. Dan pada rangkaian modulator ini tergantung kepada VCC-nya. Jika VCC-nya besar, maka jenis penguatnya juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika VCC-nya kecil, maka semakin kecil juga jenis penguatnya. Selanjutnya adalah mengenai rangkaian demodulator. Di sini rangkaian demodulator menggunakan dioda. Dioda ini prinsip kerjanya sama seperti saklar on off gitu. Jika dia dibias maju, maka saklarnya akan tertutup, dan jika dibias mundur, maka saklarnya akan terbuka. Di sini jika sebuah dioda diberi tegangan AC gitu, maka setengah gelombang positif yang pertama akan dibias maju dan saklar akan tertutup. Sebaliknya, jika yang setengah gelombang negatif berikutnya, saklarnya akan terbuka, sehingga keluaran outputnya hanya yang positif saja. Selanjutnya adalah jika dioda diberi kapasitor pada ujungnya, maka saat arus menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup, dan arus akan mengisi pada kapasitor sebesar tegangan inputnya. Sebaliknya, jika menuju puncak negatif, maka dioda akan terbuka gitu, dan tidak ada arus yang mengalir pada kapasitor itu sendiri, karena kapasitor itu akan menahan muatannya. Dan jika sinyal itu kembali menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup lagi, dan kapasitor kembali mengisi muatan sebesar tegangan inputnya. Output yang berwarna merah ini disebut dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Baiklah, selanjutnya adalah jelaskan pengertian dari AM DSBFC, AM DSBSC, dan AM SSB. Jadi sebelum kita masuk itu, ketiga sinyal itu yaitu AM DSBFC, AM DSBSC, dan AM SSB itu terbentuk dari sinyal kompleks. Sinyal kompleks itu sendiri adalah gabungan dari beberapa buah sinyal yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang berbeda.
Jadi di dalam sinyal kompleks ini mempunyai dua sideband, yaitu ada dinamakan dengan upper sideband dan juga lower sideband. Dimana untuk lower sideband sendiri itu adalah pita sisi bawah, dan untuk upper sideband sendiri adalah pita sisi atas. Jadi di sini AMDSB FC ini mempunyai dua sideband yang telah disebutkan tadi, adalah ada upper dan lower, dan juga mempunyai satu sinyal carrier yang berada di tengah-tengah di antara upper dan lower. Jadi itu adalah AMDSB FC, atau kepanjangannya adalah Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Selanjutnya adalah AMDSB SC, di mana untuk kepanjangannya sendiri adalah Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier, di mana untuk sinyal carriernya sendiri udah ditekan dan hanya menyisakan dua sideband, yaitu upper sideband dan juga lower sideband. Selanjutnya AMSSB, yaitu kepanjangannya Amplitude Modulation Single Sideband. Jadi di situ tuh hanya menyisakan satu sideband saja, dan makanya disebut dengan single sideband saja. SSB juga mempunyai dua cara untuk mendapatkan single sideband, yaitu dengan memfilter AMDSB FC, atau bisa juga dengan memfilter AMDSB SC. Bentuk gelombang dari AMDSB SC, FC, dan juga SSB, dimana ini adalah untuk domain waktu dan ini domain frekuensi. Nampak di sini, yang ini adalah gelombang AMDSB FC, dimana mempunyai double sideband, yaitu upper dan lower, dan satu full carrier yang berada di tengah-tengah ini. Dan untuk AMDSB SC adalah itu tuh merupakan awalannya itu dari dari sinyal AMDFC, di mana carriernya udah ditekan. Jadi yang tinggal itu hanya dua sidebandnya saja. Selanjutnya adalah AMSSB, dan memperolehnya itu dari AMDSB-SC, di mana hanya tinggal satu sideband saja, dan itu disebut dengan, dan makanya itu disebut dengan AMSSB, yaitu satu sideband saja atau single sideband. Baiklah, soal selanjutnya adalah jelaskan cara mendapatkan sinyal AMD-SBSC dan juga AMSSB. Jadi pada video sebelumnya AMD-SC itu adalah kepanjangannya Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier. Jadi dimana untuk mendapatkannya itu dari sinyal AMD-SB FC, dimana untuk mendapatkan SC tersebut full carrier-nya ditekan dan menyisakan hanya double sideband saja, yaitu upper dan lower. Dan untuk memfilternya itu menggunakan sebuah band stop atau disebut juga dengan band pass filter. Selanjutnya untuk mendapatkan AMSSB, yaitu dengan memfilter salah satu band stop dari FC atau dari AMD SB-FC dan dari AMD SB-SC, dan hanya menyisakan satu sideband saja. Dan untuk memperoleh dari SSB itu, maka menggunakan rangkaian yang disebut dengan ring balance modulator. Baiklah, selanjutnya jelaskan bagaimana memperoleh informasi dari sinyal SSB dan bagaimana sih keuntungan dari sinyal SSB tersebut. Jadi untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal SSB yang telah termodulasi itu dengan cara mengalihkan sinyal SSB tersebut dengan sinyal carrier yang mempunyai frekuensi yang sama pada transmitter.
Jadi di sini dibutuhkan sinyal SSB dan sinyal carrier yang frekuensinya sama. Dan untuk keuntungan dari SSB sendiri yaitu karena dia mempunyai satu bandwidth gitu, karena dia single sideband dan mempunyai satu bandwidth, jadi di sana kita akan mendapatkan efisiensi bandwidth. Yang kedua, kita bisa memperhemat daya dan bisa mengurangi frekuensi. Baiklah, di sini adalah gambar dari sinyal, gimana sih caranya memisahkan antara sinyal termodulasi SSB. Di mana di sini adalah yang pertama ini adalah sinyal SSB, dan ini adalah domain waktu dan domain frekuensi, dan domain waktunya ini adalah SSB-nya. Ini adalah sinyal SSB dalam domain waktu dan ini dalam domain frekuensi. Dan ini sinyal carrier, dan sinyal carrier jika ini dikalikan antara sinyal SSB dan sinyal carrier dengan frekuensi yang sama gitu, maka akan menghasilkan demodulasi. Jadi setelah dihasilkannya demodulasi ini, maka hasilnya akan terfilter yang mana sinyal demodulasi itu dan yang mana sinyal informasi yang asli. Di sini ditunjukkan bahwa yang merah ini adalah sinyal informasi asli dan yang biru di sini adalah hasil dari sinyal demodulasi. Selanjutnya adalah bagaimana jelaskan pengertian dari frekuensi division multiplex, dan jelaskan juga FDM atau frekuensi division multiplex dengan SSB. Jadi pembahasan sebelum membahas FDM ini, jadi kan setiap user tuh kalau ingin berkomunikasi antara user dengan user pasti akan membutuhkan satu mikrofon, satu kabel, dan satu speaker. Sedangkan itu baru satu user saja. Bayangkan kalau banyak user, pasti akan banyak pemakaian kabel, mikrofon, dan speaker. Jadi untuk mengatasi itu tuh maka diperlukan penggabungan sinyal suara tersebut dengan menggunakan satu saluran saja, dengan membagi-bagi frekuensinya. Jadi penggabungan antar user itu disebut dengan multiplex. Cuman di sini multiplex itu masih tumpang tindih karena belum dimodulasi. Jadi untuk memodulasi itu dibutuhkan FDM, yaitu frekuensi division multiplex. Jadi di sini frekuensi division multiplex adalah menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi beta frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara memodulasinya. Sedangkan untuk FDM dari SSB itu kenapa itu dipilih seperti tadi, karena supaya ya kayak menghemat bandwidth, karena dia kan cuma membutuhkan satu frekuensi saja. Jadi untuk penggabungan beberapa saluran itu kita bisa menghematnya dengan menggunakan FDM dari SSB itu sendiri gitu. Jadi hanya membutuhkan satu single sideband saja untuk menggabungkan beberapa saluran. Gambar yang pertama ini adalah gambar multiplex yang belum dimodulasi, di mana di sini penggabungan antara saluran 1, saluran 2, dan saluran 3, dan di sini bercampur dan sini bercampur dan terjadinya tumpang tindih dan tidak jelas yang mana saluran yang mana suara yang A, yang B, dan yang C. Jadi di sini ini disebut dengan multiplex saja tanpa dimodulasi. Setelah dimodulasi, beginilah bentuknya. Dan ini dinamakan dengan FDM atau frekuensi division multiplex, di mana di sini
telah jelas yang mana sinyal 1, yang mana sinyal 2, dan yang mana sinyal 3, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya ini adalah FDM SSB, di mana di sini sama seperti yang frekuensi division multiverse yang tadi, yang mana salurannya telah dibagi-bagi dan tidak terjadi tumpang tindih di sini. Dan perbedaannya adalah di sini memakai sinyalnya adalah AM SSB, atau cuman memakai satu single sideband saja. Kenapa pakai satu single sideband? Supaya ya bandwidthnya cuma satu, dan untuk memperhemat daya dan untuk memperhemat juga frekuensi. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.